Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para viewers, Bapak Ibu, di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Pada video kali ini kita akan membahas pendampingan membaca untuk kata-kata dengan suku kata tertutup, Bapak Ibu. Ya, apa sih sebetulnya suku kata tertutup? Suku kata tertutup adalah suku kata seperti di kata-kata di layar ya, Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Misalnya di kata kadal, ya kata kadal, dal, suku kata yang kedua ini merupakan suku kata tertutup. Ya, kenapa? Karena dia mempunyai konsonan kedua. Ya, konsonan, vokal, konsonan lagi. Nah, ini membuat suku kata ini menjadi tertutup. Dan ya, kenapa ini perlu diangkat? Ya, ini karena banyak anak ya yang mengalami kesulitan membaca, ini mengalami kesulitan yang cukup signifikan ya untuk membaca kata-kata dengan suku kata tertutup. Nah, contoh lain adalah kata makan, ya kan, ini adalah suku kata tertutup juga. Kemudian juga kata kursi, ya kur ini juga merupakan suku kata tertutup. Nah, jadi di video ini kita akan melihat langkah-langkah ya untuk bisa membantu anak-anak dengan gangguan atau kesulitan membaca untuk bisa menguasai suku kata tertutup, untuk bisa membaca dengan baik, ya akurat dan lancar, ya kata-kata dengan suku kata tertutup. Sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu, ini saya ingin mengingatkan kembali ya 3 prinsip yang harus kita pegang selalu dalam melaksanakan pelatihan membaca. Ya, prinsip 1 dan 3 ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Anak harus happy ya, jangan sampai dia tertekan, jangan sampai dia selalu nangis, selalu tidak senang ya, jangan sampai. Jadi anak harus happy selama belajar. Lalu gunakan multisensori, gunakan teknik-teknik, cara-cara belajar, materi-materi, bahan-bahan ajar yang mengajak anak untuk menggunakan semua panca inderanya, ya, atau sebanyak mungkin indera. Ya, jadi tidak hanya mata dan telinga dalam kegiatan membaca tradisional. Ya, anak happy, gunakan multisensori, dan yang akan saya perkenalkan adalah sesuaikan beban kognitif. Ya, Bapak Ibu para viewers, jadi jangan kita memaksakan sesuai apa maunya kita. Ya, jadi tapi kita harus memvariasikan, kita harus menyesuaikan ya sesuai dengan kemampuan anak. Ya, dengan kondisi ya atau dengan tujuan anak harus happy. Ya, jangan sampai dia merasa belajar itu beban, ya belajar itu tidak bagus atau tidak enak. Nah, satu cara yang bisa membuat anak happy ya adalah belajar tidak usah lama-lama, belajar singkat saja, 10 menit, 15 menit, tapi harus sesuai dengan gaya anak. Ya, apakah dia suka pakai musik, mungkin apakah dia suka mengajari adiknya, ya, nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting dia belajar membaca dengan jadwal yang disiplin. Jadi tiap hari sekali, misalnya di sore hari habis setelah mandi misalnya, ya itu disiplin selalu, sehingga
kita memastikan ada materi-materi dan ada skill baru yang masuk gitu ya, yang diproses oleh anak. Ya, tidak harus lama Bapak Ibu, dan sebaiknya juga ada kesepakatan ya dengan anak. Kita belajar 10 menit, nanti kamu setelah itu bisa main lagi misalnya. Dan ditepati 10 menit ya, jangan 10 menit, nambah lagi, sampai anaknya kesal misalnya ya, tidak bisa begitu. Bisa repot nantinya ya, kalau dia tidak happy Bapak Ibu. Hari ini dia nangis, besok dia nggak mau belajar ya, ini di masa depan akan kitanya yang repot sebetulnya. Ya, jadi buatlah kesepakatan. Nah, saya tegaskan lagi, ya, pastikan anak merasa belajar itu menyenangkan, bukan bahwa belajar itu menyiksa. Karena kalau dia sudah mengingat bahwa belajar itu menyiksa, dia akan melarikan diri ya Bapak Ibu, dia nggak mau belajar. Nah ini sangat-sangat disayangkan ya kalau ini terjadi. Ya, ini prinsip anak harus happy. Nah, selanjutnya saya berpindah kepada prinsip selanjutnya, yaitu sesuaikan beban kognitif. Ya, terkait suku kata tertutup, ya bisa diberi warna berbeda. Ya, untuk mengingatkan anak ini beda loh, gitu ya. Ini diperhatikan, kasih warna. Lalu bisa kalau warna sulit bisa dikasih lingkaran ya, atau mungkin warna tidak cukup ya, silakan dikasih lingkaran. Lalu bisa juga diberi aba-aba tertentu ya, misalnya langsung ya, kursi langsung, nggak boleh kusi, tapi R-nya harus langsung dibaca, langsung tiga-tiganya misalnya. Jadi ketika anak mendengar aba-aba itu, dia paham bahwa makan gitu ya, bukan maka misalnya. Ya, langsung kasih warna atau dan ya bisa pakai lingkaran juga. Ya, sesuaikan beban kognitif. Selanjutnya, suku kata tertutup bisa dipelajari dengan banyak cara, Bapak Ibu. Ya, variasikan tugas. Ya, jangan ngotot hanya baca buku sekolah misalnya, ya, jangan. Kita bisa membaca secara bertahap. Ya, mungkin hari ini 2 kalimat, besok 3 kalimat, besok lagi 4 kalimat. Ya, sesuai dengan kemampuan dan mood anak. Ya. Kemudian cara yang fun ya Bapak Ibu bisa menggunakan mencari kata di halaman buku atau box huruf. Ya, ini seperti games ya, seperti permainan. Nah, tapi di permainan itu dia mencari kata, dia mengidentifikasi kata, dia bisa menunjuk gitu. Nah, itu kan sama saja dengan membaca sebetulnya ya, tapi kita kreatif. Lalu cara yang juga fun adalah tebak-tebakan. Ya, coba tebak benda apa yang depannya kur. Oh, kursi, kurma, dan sebagainya. Ya, lalu bisa menjodohkan gambar dan kata. Gambarnya bisa dipilih yang bagus-bagus ya, full color, lucu-lucu. Bisa. Nah, kemudian bisa juga aktivitas menulis ya. Menulis ini tidak usah banyak. Hari ini dia menulis kata, mungkin 1 minggu kata saja, 5, 5, 5, 5. Minggu depan sudah 2 kata selama 1 minggu dan seterusnya ya. Sesuaikan beban kognitif dengan memvariasikan tugas. Lalu di sini juga menyesuaikan tingkat dukungan ya Bapak Ibu dengan mengamati kapan anak perlu dibiarkan mencoba membaca sendiri ya, supaya dia dapat pengalamannya, dia memproses, dia tahu gitu bagaimana ini bacanya. Ya, jangan setiap kali anak
membutuhkan waktu gitu ya, anak diam dulu, lalu setiap kali kita bantu, kita kasih jawabannya, jangan begitu. Satu, anaknya sebel gitu ya karena dia sedang mencoba. Dua, prosesnya nggak jalan gitu karena memang dia sedang mencoba gitu ya, sedang memproses. Jadi tungguinlah, jangan buru-buru. Saya bisa loh, gitu ya. Ibaratnya dia ngomong seperti itu. Ya, kasih waktu, ya kasih waktu, sabar. Ya, biarin 2-3 detik sabar. Nah, tapi kita juga harus tahu ya kapan dia kira-kira kesulitan. Gitu ya. Jadi kita harus tahu, oh ini udah pernah belajar, pasti dia bisa. Gak usah kasih tahu. Dia cuma butuh waktu. Tapi ada skalanya, kita perlu memahami juga. Ya, kita perlu kasih isyarat bunyinya, nggak usah diomongin, isyaratnya aja, mulutnya aja, misalnya, ya bibirnya aja, nggak usah pakai bunyi. Nah, itu bisa. Ya, atau bunyinya tapi sedikit, bunyi depannya saja, jangan semua, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan diberikan langsung jawabannya, jangan. Tapi kita kasih sebagian saja untuk merangsang ya, memancing apa yang sebetulnya dia sudah tahu. Nah, ini kita menyesuaikan tingkat dukungan untuk anak akhirnya bisa mandiri membaca. Selanjutnya saya punya untuk bahasanya ya, untuk persis kata-katanya. Mohon maaf, saya ulang sedikit. Nah, jadi di sini untuk di awal ya Bapak Ibu, harus dipastikan kita mengajarkan hanya satu suku kata yang mempunyai konsonan akhir pada kata-kata yang memiliki 2 suku kata. Ya, jangan banyak-banyak dulu ya. Jadi kedua suku kata misalnya papan, makan, lalu konsonan akhirnya itu hanya ada di pan, satu suku kata, lalu hanya ada di kan ya, satu suku kata. Seperti itu di awal. Nah, kalau ini sudah mahir, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan 2 suku kata yang dua-duanya mempunyai konsonan akhir. Ya, misalnya sandal, kompor. Dan kata-kata ini tidak memiliki eng, nyeh, dan syeh atau digraf. Ya. Baru setelah lancar ditambah digraf ya, seperti piring, dinding ya. Kita perhatikan ini masih 2 suku kata ya, tidak nambah dulu ya, suku katanya 2 saja. Seperti itu. Kemudian setelah ini lancar ya, baru kita bergerak selanjutnya Bapak Ibu, yaitu misalnya kepada kata-kata berimbuhan ya. Nah, kata-kata berimbuhan ini kan tidak bisa kita lepaskan ya, selalu ketemu gitu dengan kata-kata berimbuhan. Nah, jika kata-kata berimbuhan ini suku katanya 3 ya, sebaiknya dilatih setelah kata bersuku 2. Itu kenapa jumlah suku kata berpengaruh ya? Ini karena ketika jumlah suku kata itu bertambah, ya biasanya akan menjadi semakin sulit untuk anak. Ya, jadi jangan kita paksakan gitu ya, bahwa ini harus bisa 3 suku kata ketika sebetulnya dia masih pada tahap 2 suku kata. Nah, selanjutnya untuk kata-kata berimbuhan, kata yang mengandung digraf sebaiknya dilatihkan belakangan ya, misalnya pada kata membungkus. Nah, ini konsonan tutup atau suku kata tutupnya aja ada 3 nih, semuanya tertutup ya Bapak Ibu ya, plus ada digraf pada suku kata kedua atau bung. Nah, ini bisa jadi akan sulit ya kalau dilatih di awal sekali. Ya, tapi kalau kita mengikuti tahapan tadi ya yang sudah dibahas ya, insya Allah akan tidak terlalu sulit ya, karena anak sudah memiliki skill-skill yang
diperlukan. Ya. Membungkus, ya, di graf ada small eng belakangan. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai contoh box kata, ya Bapak Ibu, ya. Ini mencari kata bisa dicari di website, ya, banyak, ya, tapi tentu saja harus disesuaikan dengan gaya anak, kesukaan anak, dan kemampuan anak. Ya, bisa jadi harus kita kurangi misalnya jumlah kata-katanya atau jumlah hurufnya, besar kotaknya, dan sebagainya. Ya, melihat kemampuan anak kita. Ya, tapi ide dasarnya banyak di internet. Nah, ini juga merupakan satu kemungkinan ya untuk mendapatkan ide, Bapak Ibu, ya, dari majalah. Ini misalnya saya ambil dari majalah Mombi. Barunya saja sebetulnya tidak mahal, ya, bisa berlangganan. Nah, kemudian kalau mau lebih murah lagi, banyak dijual second, ya, di marketplace, ya, toko-toko online. Nah, ini sebetulnya kan tidak diniatkan untuk anak dengan kesulitan membaca, ya. Cuma dengan kreativitas, ya, ini bisa kita pakai. Nah, ini kan sebenarnya kembali mencari kata, ya, tapi dengan cara yang fun. Anak senang, dia tidak sadar bahwa dia sedang belajar sebetulnya. Nah, kemudian ini ada menjodohkan kata dengan gambar, ya. Bapak Ibu perhatikan sebetulnya ini bukan suku kata tertutup, ya, dan juga ini bukan gambar dengan kata-katanya ada yang tidak nyambung, ya, karena memang ini materi untuk pelajaran yang lain, ya Bapak Ibu, ya, dan ada halaman-halaman yang lain. Tapi intinya saya ingin memberi ide bahwa kita bisa loh copy paste dari internet untuk pembelajaran pribadi anak kita atau murid kita. Ya, kita pilih gambar-gambar yang full color, yang lucu-lucu, ya, dan minta anak menjodohkan tulisannya dengan gambarnya. Dia tarik garis misalnya, atau sekedar menunjuk. Nah, ini kan sebenarnya membaca juga, ya, itu dengan sekali lagi cara yang membuat anak happy. Kita lanjutkan. Ini adalah prinsip yang ketiga, ya Bapak Ibu, ya. Gunakan multisensori. Nah, satu cara ini bisa bercermin, ya, bercermin kita sendiri atau anak sendiri, ya, atau anak melihat orang lain ketika mengucapkan. Ya, orang lain bisa orang tua, bisa guru, ya. Coba kamu lihat, ibu mengatakan apa misalnya ya, apa ya, kalau dua suku kata ya, minum, ya, barangkali lebih mudah, minum. Num, M itu bibirnya harus tertutup, ya. Rasakan deh, coba rasain, gitu ya. Atau kadal, lidahnya di mana? Oh, di belakang gigi atas. Nah, itu anak bisa, ya, dan sebaiknya diminta untuk merasakan, ya, merasakan alat-alat ucapnya, posisinya di mana, ya, sehingga dia bisa punya informasi tambahan, ya Bapak Ibu, ya, bahwa begini loh kalau mau bilang kadal, L-nya tuh biar nggak ketinggalan, lidahnya taruh di belakang gigi atas misalnya, ya. Lalu menggunakan kata yang familiar untuk membantu mengingat konsonan akhir, ya, misalnya kata minum. Itu loh kalau kita haus, kita apa ya? Minum. Bagaimana bibirnya tertutup? Nah, kalau perlu bisa misalnya botol minumnya, ya, ditulis sih Bapak Ibu, botol minum. Ya, sehingga dia tahu, oh, botol itu bendanya yang ini loh. Gitu kan? Itu juga konsonan L, ya, di suku kata kedua yang menjadikan suku kata itu suku kata tertutup, ya, ditulisi
benda-bendanya yang familiar, yang dipakai oleh dia. Sehingga ketika dia memakai benda itu, ya anak memakai benda itu, dia juga melihat tulisannya, gitu ya. Bisa membantu ya menggunakan inderanya untuk dia mengingat tulisannya, mengingat cara membaca, ya, mengingat konsepnya juga tentu saja. Ya, ini prinsip ketiga ya Bapak Ibu ya, dan sudah prinsip terakhir terkait pendampingan kita untuk anak-anak dengan kesulitan membaca, ya terutama untuk membaca suku kata tertutup, ya yang memang sekali lagi terkenal cukup menantang ya untuk anak-anak ini. Nah, mohon saran dan komentarnya Bapak Ibu, apa yang perlu diangkat lagi, ya, apa kurangnya dari video ini, ya, untuk kita saling membantu Bapak Ibu, ya, mengurangi stres kita, ya, kita bersama saling berbagi ilmu supaya kita happy juga, ya, tidak stres, dan kita bisa mendampingi anak kita dengan cara-cara yang sudah terbukti berhasil. Ya, mohon komen, like, dan share Bapak Ibu ya untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, mohon dicoba, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.